Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Mari kita buka majelis ilmu ini dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid-dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal qurra'i wal mufassirin. ونخص خصوصا إلى مشايخنا في مؤسستنا وفي معهدنا هذا إلى حضرة الشيخ أيهب هاشم أشعري وأزواجه وإلى ياي معصوم علي خير هاشم وإلى واحد وميراث اسمه جميل المعصوم ووالد الحكيم وإلى سلسلة مشايخنا في تعليمنا وتعلمنا ونخص خصوصا إلى مؤلف كتاب التبيان في آداب حملة القرآن الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي وجميع أصولهم وفروعهم ومشايخهم ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mulai ngaji lagi setelah libur 1 bulan lebih ya. Karena Ramadan saya tidak ngaji, maka dari itu saya secara pribadi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Mungkin selama kita berinteraksi ini banyak kekhilafan, banyak kesalahan. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lalu yang kedua, tentunya kita berdoa mudah-mudahan amal-amal ibadah kita khususnya di bulan Ramadan kemarin senantiasa diridhoi oleh Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriring ungkapan doa taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kembali pada fitrah dan termasuk orang-orang yang al-faizin, serta termasuk orang-orang yang amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kemarin alhamdulillah saya kembali ke Indonesia dengan selamat. Karena kalau sudah di atas pesawat itu kan ya sebenarnya dimanapun ya, di penerbangan itu kan dari Korea ke Indonesia itu kemarin pulangnya transit di Singapura. Dari Korea ke Singapura itu perjalanan di atas pesawat itu sekitar 6 jam lebih sedikit. Itu kalau mesinnya tiba-tiba mati ya wallahu a'lam. Karena kan dulu terjadi ya di Indonesia, Garuda tahun 2002 penerbangan dari Lombok ke Yogyakarta di atas, karena cuacanya buruk, entah gimana ceritanya, mesin mati, akhirnya pendaratan darurat di Bengawan Solo. Itu tahun 2002, sampai kelas berapa? 2002 belum lahir. Itu pernah terjadi. Tapi dari 50 berapa penumpang itu satu yang meninggal pramugarinya karena tersedot keluar ketika pintu darurat itu terbuka. Yang lain ya luka-luka, tapi luar biasa itu. Nah, saya membayangkan kemarin penerbangan sekian lama
di atas ketinggian 12.500 meter. Berarti berapa kilometer itu? 12 km lebih ya. Ini ke atas tingginya. Berapa ribu kaki itu? 30 berapa itu? Dengan kecepatan 980-an km per jam. Itu berapa kali lipatnya naik motornya, kita 80 itu udah kenceng banget. Kan pesawat itu kalau landing nempel di landasan itu masih kecepatannya sekitar 200. Saya cek kemarin itu 2 kali, itu beberapa kali itu sekitar 230 240. Jadi masih kenceng banget. Alhamdulillah mendarat di Singapura. Lalu dari Singapura ke Indonesia itu sekitar 2 jam ke Surabaya. Dan kemarin saya baru sampai tanggal 4 Syawal, jadi lebaran di sana. Dan alhamdulillah di sana tidak bertemu dengan Blackpink. Karena Blacknya dan Pinknya sudah ada di pondok sini. Blacknya ada, Pinknya ada, kan ada semua. Tapi alhamdulillah dapat pengalaman bertemu dengan orang Indonesia yang di sana, bertemu dengan orang Korea, bertemu dengan orang Uzbekistan, dan orang-orang umat Islam dari beberapa negara yang memang di sana. Ada yang bekerja, ada yang sedang kuliah S1, S3, S2 juga ada. Jadi ternyata bahasa itu sangat penting sekali. Karena kita kan tidak mungkin belajar bahasa Korea mendadak. Bahasa Korea itu tingkat kesulitannya lumayan. Itu yang pekerja yang berangkat ke sana itu, kalau mau berangkat kan ada kursusnya. Itu saja baru bahasa untuk keseharian. Kalau bahasa yang levelnya lebih tinggi lagi, ini ya lebih sulit lagi. Paling tidak kalau kalian bisa bahasa Arab atau Inggris itu lumayan ketika berkomunikasi dengan orang-orang yang terdidik lah di sana. Karena kalau orang biasa ya nggak bisa, bahasanya tetap bahasa mereka, bahasa Korea. Kemarin kami bertemu dengan seperti presidennya KMF. KMF itu Korean Muslim Federation. Namanya Mr. Hussein Kim. Hussein Kim itu PhD, doktor, S3-nya alumni Riyadh, alumni Saudi Arabia, itu asli orang Korea. Jadi bahasa Inggrisnya bagus, bahasa Arabnya kita juga komunikasi dengan bahasa Arab. Lalu ketemu dengan Ustadz, imam besarnya di masjid di Seoul, di di Itaewon itu. Mungkin kalian kan bisa membayangkan yang pernah tahu itu juga orang alumni Riyadh. Jadi komunikasinya juga menggunakan bahasa Arab. Nah yang menarik, ini sekitar cerita saja ya. Di Korea itu kan ternyata 70% itu ateis. Jadi mereka tidak beragama. Mereka ateis. Baru persentase berikutnya banyak beragama Buddha. Baru berikutnya Kristen dan yang lain-lain. Muslim itu tidak sampai 2%. Tapi kriminalitas di sana itu sangat minim. Bahkan kalau ada penipuan, ada pencurian, itu kadang pelakunya itu bukan orang sana, tapi pendatang, orang Thailand, orang Vietnam. Nah kemarin terbukti, ini salah satu kisah nyata. Pas hari terakhir setelah Lebaran kan hari Sabtu di sana. Hari Minggunya pagi, karena kemarin 5 orang yang dari UIN itu tugasnya di Busan. Jadi di Busan ke Seoul itu sekitar perjalanan pesawat 1 jam. Jadi naik pesawat lagi. Nah pas pulangnya kemarin kita tidak naik pesawat tapi mencoba transportasi kereta cepat KTX itu. Kereta itu berjalan kira-kira 290 sampai 300 km per jam. Tapi di dalam tetap anteng, tidak ada keronjalan sama sekali. Ya, karena memang teknologinya bagus ya. Setelah naik kereta itu dari Busan Yok itu
stasiun ya. Untungnya kami alhamdulillah lancar dan tidak bersama dan tidak bertemu dengan zombie di stasiun Busan itu. Karena ada filmnya ya, ada zombie-zombie. Nah, itu Busan itu. Di Busan itu naik kereta ke Seoul itu sekitar 2,5 jam ya. Kita berangkat jam 9:05 sampai di sana setengah 12 lebih sedikit lah. Dari stasiun Seoul itu ke tempat masjid apa namanya saya lupa itu, di Itaewon itu naik taksi itu sekitar 40 menit lah. Kita rombongan diantar 2 orang dari pengurusnya KMF, 1 orang Korea asli, yang 1 orang Indonesia, orang Sidoarjo, tapi dia lagi kuliah di sana. Jadi diantar naik taksi, karena naik subway tidak ada yang ke ini, subway itu yang kereta bawah tanah. Lah ada salah satu teman itu yang ketika sampai di lokasi itu tasnya ketinggalan. Jadi ada 1 koper, ada 2 tas. Karena kan masing-masing ada yang bawa tas, lah ini yang bawa ini lupanya kelupaan, yang 2 orang tadi itu. Yang lain sudah masukkan di bagasi taksi itu. Jadi tas itu koper 1, tas tenteng itu 2. Itu kalau ngangkut gampang tas itu. Lalu sampai di lokasi, loh udah ada tasnya. Akhirnya teman yang pengurus KMF itu yang dari Sidoarjo itu balik untuk ngambil tas di depan stasiun. Baliknya sekitar 40 menit, berarti kan sudah 1 jam lebih itu. Ternyata tas dan lain-lain itu masih tetap pada posisinya, tidak hilang. Jadi nggak ada yang ngambil sudah. Itu di depan stasiun, di halte dekatnya haltenya taksi itu. Iya, jadi aman sekali. Kalau di Indonesia ya nggak tahu, mungkin tasnya sudah. Kadang ditunggu begini di sampingnya, nggak tinggal noleh saja, kadang ada ya. Tiba-tiba sudah hilang. Ini enggak. Jadi mereka itu luar biasa. Terus kepeduliannya ke orang lain juga bagus. Jadi kalau kita lagi jalan kemana begitu, ada tempat-tempat umum, kita berlima, salah satu teman kita ngambil foto yang enggak selfie ya, difotokan. Itu mereka sering menawarkan untuk memfotokan penolong kita. Cuman sana juga privasi, jadi kalau sampean selfie harus hati-hati. Kalau sampean selfie begini, kelihatan orang lain terganggu privasinya, sampean bisa dilaporkan. Dikira untuk orangnya. Jadi itu harus hati-hati di tempat-tempat umum. Fasilitas transportasi luar biasa ya. Jadi kereta itu sampai kereta bawah tanah itu ke bawah itu tidak tahu lapis berapa itu, sampai berapa meter ke bawah. Turun lagi, nanti pindah jurusan lagi, turun lagi. Itu di bawah tanah. Itu namanya kereta yang subway, kayak kalau di game ada subway surf gitu. Itu kereta begitu itu nggak pakai masinis, itu sudah pakai server semua, sudah pakai alat semua sudah. Jadi mencari masinisnya nggak ada, paling ada orang yang siap di situ, teknisi aja, tapi bukan sebagai operator untuk menjalankan, karena sudah dari sononya begitu masuk itu sudah tertata semua. Nyampe di stasiun ini jam sekian, ya sama kayak di kita, cuman ya itu tadi. Dan itu terintegrasi sampai ketika mau pulang ke bandara di di Seoul itu, Incheon, bandara Incheon itu keretanya masuk ke bandara, tinggal turun di terminal berapa keberangkatan, terminal 1, terminal 2, itu langsung, jadi nggak khawatir macet. Jadi sampai di bandara. Ini beberapa hal. Kalau yang lain-lain, ya alhamdulillah di sana perkembangan umat Islam itu setiap minggu itu biasanya ada yang mu'alaf, ada yang masuk Islam. Cuman ya tidak banyak, tapi sudah luar biasa. Terus yang juga bisa kita ambil pelajaran di sana itu, toleransi itu kuat. Termasuk ada masjidnya yang ditempati oleh Ustadz Syihab. Ustadz Syihab itu teman saya di MKI. Itu putra nomor 3, putranya Pak Yai Mufti, kakaknya Ustadz Rozak tadi. Ustadz Rozak ngajar sama ya di MTS? Enggak ya?
Hah? Iya Pak Samsul, maaf. Maksud saya Pak Samsul. Kalau Pak Rozak guru di Teguh, Pak Rozak kakaknya lagi. Pak Samsul. Saya Samsul itu kakaknya itu ada di sana, alumni MQ dulu, namanya Ustaz Syihab. Itu masjid yang beliau tempati, beliau imam di sana sudah 4 tahun ini. Jadi imam sekaligus membimbing teman-teman komunitas muslim itu. Itu masjid di sana itu kan yang bentuknya masjid, saya nemu itu hanya 2, di pusat KMF yang di Busan sama yang di Seoul. Yang lain itu seperti bangunan, karena orang Korea itu tinggalnya tidak di rumah seperti kita, di apartemen, atau flat. Jadi lantai berapa dikontrakkan buat orang lain. Itu biasanya bangunan tuh los, nanti tinggal di sekat. Termasuk masjid yang saya tempati. Nah di masjidnya Ustaz Syihab itu naik gini satu tangga gini, ini masjidnya. Yang sebelah kiri itu ada tangga ke bawah, ada tangga ke atas. Yang tangga ke bawah tanah itu tempat karaoke. Itu pas sampingnya masjid. Yang tangga ke atas itu gereja. Jadi itu sudah biasa begitu. Jadi kalau di sini ada di depan Istiqlal atau gereja, ada Istiqlal, itu kan masih nyebrang jalan. Di Malang juga ada kan gereja, sampingnya masjid, di alun-alun kota Malang itu. Nah ini enggak, kalau di sana itu ini satu bangunan, ini masjid. Jadi kalau salah belok bisa salah alamat. Itu luar biasa ini. Ya karena memang muslim di sana minoritas, tapi mereka tetap menghormati, saling menghormati. Yang lain-lain banyaklah cerita yang lain. Nanti kalau ingin lebih jelas silakan berangkat ke sana untuk melihat langsung. Jadi saya di sana itu 27 hari, lumayan. Mulai dari tanggal 8 Ramadan berangkat sampai tanggal 4 Syawal kemarin. Cuman saya masakan Korea yang khas sana itu ya namanya ini ya, kita udah terbiasa lidah Indonesia. Tapi kebetulan kita di komunitas teman-teman Indonesia ya masakan Indonesia biasa. Baru kalau pas diajak ke tempat beberapa yang restoran yang Korea itu yang masakan sana. Kan ada yang halalnya bisa dipertanggungjawabkan. Biasanya kalau di Seoul itu ada labelnya KMF. Cuma kalau beli masakan Indonesia di sana ya lumayan harganya karena kurs kita ini kan rendah. Jadi 1 won itu kira-kira 10 sampai 11 ribu. Jadi kalau uang sana 10.000 won itu berarti kira-kira 110 ribu. Warung soto di sana, soto ayam itu per porsi 15.000 won. Jadi sekitar 160 ribu. Sampai makan soto, makan nasi goreng ya segitu. Itu kalau beli di restoran Indonesia. Kalau di Itaewon itu memang pusatnya ibu kota dan pusatnya ini ya, semuanya itu banyak orang asing, banyak juga para turis-turis dari berbagai negara. Itu nyari restoran halal dan restoran apa dari mana itu nggak sulit, gampang. Kita beli kebab kalau di sini yang kebab Turki Babarafi kan paling berapa? 18.000, 20.000 lah. Di sana itu kebab itu satu bisa seharga 10.000. Itu 110.000. Cuman memang lebih besar. Ya itu harganya karena uang segitu itu bagi mereka ya uang receh 10.000, 5.000. Padahal kalau di sini 5.000 itu sudah 50.000 lebih kan. Itu perbedaan kurs uang rupiah kita dengan uang sana. Jadi kalau orang kita ke sana sama bawa uang sendiri harus bawa banyak. Karena ditukar ke won itu dapatnya biasa. Tapi kalau orang Korea jalan ke Indonesia bawanya nggak begitu banyak, ditukar rupiah buat beli nasi pecel sudah banyak. Oh iya kan? Jadi itu kisah di sana. Masyarakat di sana membutuhkan memang kehadiran teman-teman yang ngerti tentang agama ya, baik komunitas muslim yang Indonesia juga komunitas muslim yang secara umum. Teman saya yang ditempatkan di KMF pusat itu
Kalau di KMF Pusat itu yang dibutuhkan itu sholat tarawihnya itu ngimaminya pakai jus-jusan, jadi pakai setengah jus dan itu tartil. Karena orang-orang sana itu senang sholatnya lama, orang Uzbekistan itu senang. Terus kultumnya singkat, kultumnya menggunakan bahasa Inggris. Saya pernah sekali diminta untuk khutbah, tapi khutbahnya yang menggunakan, saya pilih bahasa Arab. Jadi pilihannya kalau tidak Arab ya Inggris. Jadi kalian bisa dipersiapkan dari sekarang ya bahasanya. Ya siapa tahu nanti diperlukan tidak hanya yang putra tapi putri kan bisa jadi dikirim ke sana. Yang penting yang jelas kemampuan berbahasa itu sangat diperlukan. Ya sekaligus kemampuan keilmuan. Karena 27 hari di sana itu kalau yang seperti saya dan 4 orang yang lain ditempatkan di masjid itu mendampingi komunitas muslim itu ya materi kultum itu malam pada tarawih sama pagi setelah itu sama dialog atau diskusi tentang ya macam-macam lah, mereka punya masalah apa tentang hukum Islam, ngobrol. Itu tugasnya itu kemarin. Ada pertanyaan? Kalau ketemu artis alhamdulillah, enggak ketemu kemarin. Cuma di Busan itu kan ada Busan Internasional apa festival film itu kan ya. Itu yang di pernah ke sana ya? Itu tempat belanja-belanja, termasuk di trotoar itu ada, jadi pemain film dari mana-mana tuh biasanya menampilkan, mempromosikan di situ. Ada museumnya juga. Lalu di trotoar itu ada bekas telapak tangan artis-artis itu, artis Hollywood, artis Korea sendiri. Ya, cuman saya tidak sempat menempelkan tangan di situ, tapi banyak orang-orang yang begini. Terus di foto, saya cuma foto di depan itu ada tulisan Busan Internasional. Gitu. Kalau jarak yang saya tempati dengan Busan itu kira-kira 40 menit lah perjalanan, 30 sampai 40 menit. Karena saya tinggal di Yangsan, masjid yang saya tinggali itu di bawahnya itu pasar. Jadi kalau turun dari masjidnya di lantai 3, turun itu pasar. Pasar itu setiap hari ada, cuman kalau pas rame itu orang jualan buahnya itu ketika 1 bulan 8 kali ya, tanggal 1, tanggal 6, tanggal 11, tanggal 16, tanggal 21, tanggal 26. Berapa kali itu berarti? 6 kali. Itu makanan favorit orang sana itu olahan daging babi. Jadi babi itu di pasar tuh saya ngeliat tuh macam-macam. Ada kikil babi di bumbu kecap gitu. Ada babi yang masih mentah di freezer dagingnya. Lihat babi itu banyak. Termasuk orang Korea itu kim, makanannya kim tau kim ya? Rumput laut itu loh. Kayak sama beli di Indomaret kan ada rumput laut. Nah, kalau di Indomaret 2 pak kecil itu 15 ribuan. Kalau di sana tuh 1 pak besar tuh lebih murah daripada di sini. Itu biasanya dipakai untuk gandengannya makan kayak kerupuk gitu. Itu pakai kim itu. Jadi kalau kita beli di pasar, termasuk daging ayam, daging sapi itu memang harus hati-hati. Karena ada teman yang pernah beli daging sapi itu, daging ayam, itu ayamnya asalnya masih hidup, belum dimasukkan ke alat di bedet itu, cuma dipukul aja kepalanya, mati, proses nggak disembelih. Sehingga kalau yang beli yang halal itu ada tempat sendiri. Biasanya kalau daging sapi itu tokonya orang Uzbekistan yang jualan. Atau daging-daging yang sudah frozen yang distribusinya sudah dilabelisasi, sudah diverifikasi oleh Korean Muslim Federation itu. Jadi halalnya sudah bisa dipastikan. Kalau kita asal beli di pasar ini kadang berbahaya. Di sana juga ada gorengan. Termasuk saya yang heran tuh gorengan kayak ada terong kecil-kecil dikasih rabuk, kasih tepung begitu, itu dijadikan gorengan. Tapi saya nggak beli karena khawatir kalau beli di pasar itu. Jadi kita di tempat teman-teman tuh bikin sendiri.
Wis ora cerita maneh luwih dawa ya kapan-kapan cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hanya pengantar. Wa an Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa an Aisyah radhiyallahu anha dan diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Yang itu ya? Anna nabiyya bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kana ono sapa nabi kullalailatin ing dalam setiap malam iku yaqra'u membaca sapa nabi Qul huwallahu ahad ing surat Al-Ikhlas ing surat Qul huwallahu ahad wal muawwidhataini dan dua surat al-muawwidhatain yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Jadi hadis riwayat Aisyah, Nabi itu setiap malam selalu membaca Al-Ikhlas dan Al-Falaq serta An-Nas. Wa qad qaddamna lan teman-teman sudah kami kemukakan, sudah kami paparkan, sudah kami jelaskan. Wa qad qaddamna dan teman-teman sudah kami jelaskan hu ing hal tersebut. Jadi tentang ini sudah kami jelaskan di mana fi faslin nafathi ing dalam bab meniup atau nyebul. Jadi habis baca itu Rasulullah meniupkan di telapak tangannya lalu diusapkan ke muka, ke wajah beliau dan bagian tubuh yang bisa dijangkau. Jadi sudah kami paparkan dalam bab fi faslin nafathi bil Qur'an, meniupkan bacaan Al-Qur'an. Wa rawa Ibnu Abi Dawud dan meriwayatkan sapa Ibnu Abi Dawud, Imam Ibnu Abi Dawud bi isnadihi kelawan sanadnya. Jadi sanadnya riwayat ini dari siapa? An Ali radhiyallahu anhu, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala berkata Sopo Ali, kata beliau, ma kuntu aro, saya tidak pernah melihat, ma kuntu ora ono sopo ingsun iku aro melihat sopo ingsun, artinya saya tidak pernah melihat, saya tidak pernah tahu ahadan ing seseorang, ada seseorang yaqilu yang berakal, maksudnya berakal itu sehat rohaninya, akalnya bisa bekerja dengan baik. Dakhala fil islami, dakhala yang masuk sopo ahadun yaqilu fil islami ing dalam agama Islam, artinya orang tersebut memeluk agama Islam. Yanamu ketika akan tidur, yanamu hali akan tidur, hatta yaqra'a sehingga membaca sopo ahad, hatta yaqra'a sehingga membaca sopo ahad ayatul kursi ing ayat kursi.
Maksudnya begini, kata Ali bin Abi Thalib, saya itu kok tidak pernah tahu ada orang yang sehat rohaninya, ya, dan dia sudah masuk Islam, kok kemudian dia tidur tidak baca apa-apa, langsung tidur. Saya tidak tahu, tidak pernah tahu. Yang saya tahu itu orang yang sehat rohaninya, yang dia ngerti agamanya, dia ini sebelum tidur selalu membaca ayat kursi. Itu maksudnya. Makanya sampai kalau mau tidur, jangan lupa membaca ayat kursi, jangan lupa membaca al-ikhlas, jangan lupa membaca al-mu'awwidhatain. Itu kalau sudah niat tidur. Tapi kalau tidak niat tidur, kok masih deres, bawa Quran tertidur, ya apa-apa, lumayan. Jangan sampai mau tidur itu tidak ngapa-ngapain, ngaji juga enggak, malah guyon. Punya wudhu juga enggak, umpama dalam kondisi tidak uzur ya. Uzur pun masih lebih baik sebelum tidur itu sama wudhu untuk hormat ya ketika mau tidur saja. Apalagi dalam kondisi tidak uzur, tidak bulanan ya. Pas kondisi suci ya kalau mau tidur ya wudhu, lalu kemudian membaca ayat-ayat Al-Quran, diantaranya adalah ayat kursi. Itu sebagaimana dicontohkan oleh para nabi, oleh nabi dan juga para sahabat. Sampai sahabat Ali mengatakan kan begitu, ma kuntu ara ahadan yaqilu dakhala fil islam yanam hatta yaqra'a ayatal kursi. Karena ayat kursi itu ayat perlindungan. Dulu sudah pernah diceritakan ya ayat kursi ya. Yang itu yang saya sudah pernah cerita ya, yang sahabat Abi Hurairah ketika pernah dititipi oleh Nabi kurma atau makanan ya termasuk kurma zakat itu loh, dijaga oleh Abi Hurairah sudah ya, lalu didatangi oleh setan, tapi setan itu nyamar sebagai orang yang membutuhkan, datang tuh nyuri, setiap ditangkap dia janji besok tidak akan ngulangi lagi. Terakhir sebelum ditangkap yang terakhir dia malah mengajari, kamu mau nggak saya ajari bacaan yang setan tidak bisa ganggu kamu? Apa itu? Diajari bacaan ayat kursi. Besok paginya dilaporkan ke Rasulullah. Kata Rasulullah, tahu nggak kamu siapa yang ngajarkan kamu itu? Dia itu orang, dia itu makhluk yang biasa bohong, tapi dalam hal ini yang dia sampaikan itu benar, yaitu mengajarkan ayat kursi. Tapi siapa dia? Tahu nggak? Saya tidak tahu ya Rasulullah. Itu setan yang nyamar jadi orang. Jadi setan sendiri itu yang mengajarkan bahwa kalau dibacakan ayat kursi, ini mereka ini lari. Karena kita ini menggunakan ada penjagaan. Karena ayat kursi itu bagian dari ayatul hirzi, ayat benteng penjagaan. Mager bukan mager malas gerak ya. Pager. Ada pertanyaan? Kalau kita jalan di Korea, mau di Korea lagi, masuk ke subway, ke stasiun bawah tanah itu, karena ada lift, ada eskalator. Yang saya heran itu budayanya itu sama seperti di negara lain, di Taiwan, Hong Kong, kata teman saya yang sudah ke sana ya, Jepang. Itu saya tidak menemukan orang yang di tengah jalan itu asik ngobrol dengan temannya sehingga guyon nutupi jalan itu enggak. Karena mereka itu menggunakan waktu itu tertata, luar biasa. Jadi kalau turun di eskalator, kan sana itu kan mobilnya sama dengan di Eropa, sama dengan di Arab Saudi. Jadi kalau jalan mobil itu di sebelah kanan, karena tempat supirnya sebelah kiri kan. Kalau di kita kan jalannya sebelah kiri, supirnya sebelah kanan. Itu ternyata sampai budaya jalan kaki itu kalau di eskalator itu urut semua di sebelah kanan, sebelah kiri ini kosong. Untuk apa? Ternyata sebelah kiri ini untuk memberi jalan bagi orang-orang yang butuh cepat. Jadi otomatis sudah itu, nggak ada yang jalan berdua nutup begini, nggak
Itu mesti kalau sudah naik eskalator itu jalannya semua di kanan. Kenapa? Karena yang kiri ini untuk jalur cepat, nyalip. Wih, rapi banget. Naik kereta itu sudah nggak bingung nyari bayarnya gimana, kan masuk itu di depan sudah nempelkan kartu kan, terbuka masuk. Pertama masuk itu 1.250 won, hanya 12.500 13.000 lah. Nanti tinggal durasi lamanya di dalam stasiun berapa lama, sampai keluar nanti tidak mahal. Transportasi umum itu tidak mahal, jadi terjangkau. Itu sudah bisa sampai perjalanan cukup jauh. Itu kalau di sana begitu. Orang antri itu otomatis sudah nggak ada yang nyerobot itu. Ya antri kemanapun itu sudah otomatis mentaati semua. Oh di kita ini jangan kan antri beli pecel aja kadang-kadang ada. Mbak aku masih siji mbak disekno, masih siji disekno padahal masih siji itu ya. Garai sing liyane tambah tuh. Tapi kan ada orang-orang yang penjual-penjual yang tetap sesuai antrian itu juga ada. Pernah beli pecel di depan BRI itu. Kalau itu kan biasanya sesuai antrian. Teman datang masih ngotot ya apa orangnya titang tuh, ini yang duluan, setelah itu ini. Enak kalau gitu. Ada pedagang itu yang kadang-kadang itu kita pesan dibungkus 5, saya tinggal sebentar ya. Maksudnya kita ninggal kan kalau balik biar langsung ngambil. Begitu datang orang yang makan di situ cuma 1, tambah lagi 1, didahulukan. Sampun nonton Bu. Oh dereng. Lah tadi saya kira lama, ini cuma makan di sini cuma 1 ya. Ini kan nggak sesuai antrian. Padahal mestinya itu ya siapa ya. Kalau antri dalam hal makanan atau dalam hal-hal yang lain lah, itu budaya antri itu kadang di kita masih kurang. Kalau di sana, tidak bisa main-main. Orang tuh justru mempersilahkan. Ini antrinya siapa duluan, sesuai. Termasuk kemarin yang saya sempat nge-vlog, kalian lihat vlog saya di FB saya kan juga ada itu ya. Barangkali kemarin pas pulang ngecek. Kan yang dampingi kan orang Korea asli. Beliau kan pernah ke Indonesia itu sekitar 10 hari. Dia sempat jalan-jalan ke tempat wisata. Kata beliau begini, Indonesia sebenarnya lebih bagus. Cuman sampah di mana-mana. Kalau di sana itu wah hampir sampah itu ya nggak ada. Sungai itu saya berkali-kali nemuin sungai itu ya nggak ada sungai namanya sampah numpuk itu nggak ada. Apalagi sampai buang bantal, kasur, guleng itu nggak ada. Coba di Bogorojok sini. Kadang ada bantal kasur tuh nyangkut, iya kan? Ya apa tidak banjir itu. Sana itu tertata. Bahkan sampah itu sejak dari rumah itu sudah terverifikasi. Ini sampah basah, ini sampah kering, ini plastik, itu harus disendirikan. Karena kalau ini digabung, itu kena denda besar benar. Sehingga yang ngambilin sampah itu sudah enak. Oh ini. Sehingga kalau sampah itu kalau ketahuan nyampur dari rumah-rumah kayak begini, dari pondok, itu pasti ada peringatan. Jadi rapi. Ya banyak lah, termasuk penyaluran kayak kompor itu yang saya tempati itu kebetulan gasnya itu ikut negara. Jadi kalau gas LPG itu ikut negara, itu tinggal selangnya aja. Tapi instalasinya yang masang itu dari pemerintah semua, yang ditunjuk pemerintah. Sehingga gas itu tidak ganti sendiri. Kalau di sini kan tabungnya kita ganti sendiri. Kalau di sana enggak, tinggal tinggal bayar meteran per bulan berapa pemakaiannya. Sama kayak listrik yang bukan token. Jadi tinggal bayar per bulan. Itu enak, lebih aman. Karena di Indonesia itu banyak terjadi, mohon maaf, tabung LPG meledak, kebocoran. Itu karena masangnya kan tidak terlatih, ada yang tidak bisa masang, ada yang miring sehingga gasnya ini akhirnya kan rada. Kalau di sana jadi langsung dari pusat. Jadi kalau ada apa-apa langsung lampu. Nah, ini matikan lampu itu ya. Kalau sudah nggak dipakai, apa orang yang pergi itu lampu dimatiin semua, pemanas dimatiin.
sehingga minim terjadi kebakaran. Bahkan diceritakan itu diriwayatkan, ini orang sudah pergi sampai ke Mojoagung mau ke Surabaya, kok inget tadi di kamarnya lampu belum dimatiin, itu balik matiin lampu. Kalau di kita gak apa-apa wes. Makanya di beberapa titik yang nggak seberapa sering dipakai itu lampu itu sering banyak yang menggunakan sensor. Jadi kalau ada orangnya dia otomatis nyala, kalau nggak ada orangnya dia otomatis mati. Itu lebih hemat energi. Itu banyak di sana begitu. Cuman orang sana itu ya punya kebiasaan, walaupun tidak semuanya ya. Saya punya kebiasaan minum minuman seperti soju sampai mabuk gitu kan. Jadi kalau sudah mabuk itu mereka diantar, kalau sudah tidak sadar mabuknya ke nemen, itu yang penting ada alamatnya. Oleh polisi itu nggak ditangkap, memang diantar ke rumahnya, diantar pulang. Cuman kalau yang dendanya besar itu kalau ada yang mabuk sambil nyupir, apalagi sampai terjadi kecelakaan, itu bisa dicabut, surat izin mengemudinya dicabut untuk selamanya, nggak boleh dia. Begitu. Yes, lanjut sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada iklannya. Wa an Ali radhiyallahu anhu aidan, dan diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu aidan, dan juga ini dari Ali. Qala, Ali dalam kesempatan yang lain ini mengatakan begini, ma kuntu ara ahadan yaqilu yanamu. Saya tidak pernah melihat seseorang yang sehat ruhaninya, yaqilu, lalu dia akan tidur yanamu qabla an yaqra'a, sebelum dia membaca al-ayatis salasa al-awakhir, ing ayat-ayat yang 3 yang terakhir. Jadi 3 ayat terakhir min suratil Baqarah, dari surah Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, dan seterusnya sampai akhir Al-Baqarah. Ini juga bagus dibaca sebelum tidur. Kalau bisa dibaca semua, kalau tidak bisa ya minimal ayat kursi, al-ikhlas, muawwidzatain. Minimal. Nabi itu kan mencontohkan yang maksimal. Nah, Ali melihat begini, ini juga contoh dari Nabi. Ya. Ini contoh maksimal, siapa tahu ada umatnya yang memang mengikuti secara maksimal. Tapi kalau minimal, maka kaidahnya ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Sesuatu yang enggak bisa dicapai semuanya, jangan ditinggal semuanya. Minimal lagi, jangan lupa berdoa bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Sehingga kita ini tidur diantarkan dengan menyebut asma Allah, menempelkan nama Allah. Kan orang tidur dulu pernah saya ceritakan, kan orang tidur sebenarnya ruhnya itu ditangguhkan oleh Allah. Ada yang dikembalikan, ada yang ditahan. Kalau ditahan, ya berarti dia tidak dikembalikan, bablas, meninggal. Nanti baru di akhirat, baru nanti ketika di akhirat dihidupkan lagi, baru dikembalikan. Faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir. Itu kalau itu dalam surah Al-Ahzab. Kalau yang ayat yang ini, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qadha alai. Terusannya apa? Jadi ada yang memang ditahan sampai pada masa tertentu, ada yang dikembalikan. Ya sudah, berarti masih dia diberi kesempatan untuk menghirup udara segar. Makanya bangun tidur doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana, kan begitu. Apa maknanya ahyana itu? Maknanya yang menghidupkan kami ba'dama, setelah mematikan kami. Jadi tidur itu sebenarnya adalah miniatur dari kematian. Betapa banyak orang yang tidur tiba-tiba naudzubillah terjadi
gempa bumi. Sempat nggak menyelamatkan diri? Susah. Sudah. Makanya gempa bumi itu yang paling banyak kurbannya itu ketika terjadi di malam hari, ketika orang terlelap tidur. Jadi sudah. Ya memang manusia itu lemah, makanya kita sering-sering berdoa. Tapi kalau kita lihat doa kita itu sesungguhnya endingnya itu ya pasrah. Tapi ketika pasrah itu kita ini menggantungkan diri kita itu ingat Allah gitu loh. Itu yang paling penting. Doa mau tidur tadi itu. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Doa ketika perjalanan ada banyak ya, di antaranya subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina. Apa artinya lamun qalibun? Sesungguhnya kami kepada Tuhan kami lamun qalibun, sungguh benar-benar akan dikembalikan. Nah, kita akan kembali gitu loh. Tapi kembali yang biasa moro-moro balik dengan kembali yang sudah diikat dengan ikatan nama Allah itu beda. Orang yang tidur tidak doa apa-apa, bablas dengan orang yang tidur dalam kondisi suci, doa, baca ayat-ayat yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, dipraktekkan para sahabat, ini jelas berbeda. Jadi kembalinya itu sudah berbeda. Istilahnya balik kosongan, ambil balik sudah bawa amunisi. Paling tidak sebelum kembali. Paham? Isnaduhu sahihun ala syartil Bukhari wa Muslimin. Jadi sanadnya dianggap sahih menurut syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sedikit lagi sampai sebelum faslun, agak cepat. Wa an Uqbah bin Amir, dan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah dawuh kepadaku, qala dawuh bersabda li kepadaku. Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah nasihati Uqbah, begini nasihatnya. La tamurra, jangan sampai terlewat, bika kelawan kamu, apa lailatun satu malam. Jadi jangan sampai engkau melewati satu malam, atau jangan sampai terlewat satu malam pun yang melewati dirimu, illa qara'ta fiha, illa qara'ta, kecuali membaca sapa kamu wahai Uqbah, illa qara'ta, kecuali wis maca sapa sira, fiha ing dalam laila, fiha ing dalam laila. Qul huwallahu ahad wal muawwidzatain, ing surat Qul huwallahu ahad kan al muawwidzatain. Jadi sahabat Uqbah itu langsung dipeseni oleh Kanjeng Nabi. Kalau Kanjeng Nabi itu hanya dawuh ke sahabat Uqbah bin Amir, bukan berarti itu hanya untuk sahabat Uqbah, tapi ini juga berlaku untuk kita semua. Faham? Makanya dalam Al-Quran juga begitu. Ada satu ayat, beberapa ayat yang didasari oleh beberapa peristiwa, ya, atau kepada orang-orang tertentu. Maka kata para ulama, kaidahnya adalah al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi satu ibrah, satu ungkapan itu tidak hanya dikhususkan, itu didasarkan pada umumnya lafaz, bukan didasarkan pada kekhususannya sebab. Ini Uqbah yang didhawuhi oleh Kanjeng Nabi, tapi ini sesungguhnya untuk kita juga, karena ini sifatnya umum. Lalu kata Uqbah bin Amir, fama atat alayya lailatun illa wa ana aqra'uhunna. Fama atat, maka tidak pernah datang alayya kepadaku. Fama atat, maka tidak pernah mendatangi alayya ing atas diriku, apa lailatun satu malam, illa kecuali wa ana hale utawi ingsun, hale utawi ingsun iku aqra'uhunna, membaca surah Qul huwallahu ahad dan al muawwidzatain.
Jadi setelah Uqbah itu didawuhi oleh Rasulullah, diberitahu oleh Rasulullah, maka tidak ada satu malam pun yang terlewat kecuali Uqbah membaca apa yang diutus oleh Rasulullah. Baca apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Maka sampean, saya terutama juga yang baca ini, setelah saya membaca nasihat Rasulullah terhadap Uqbah, tidak pernah satu malam pun terlewat kecuali saya membaca 3 surat ini. Nah, itu luar biasa. Terutama ini memang sebelum tidur. Wa an Ibrahim an-Nakhai, dan dari Ibrahim an-Nakhai qala kanu yastahibbuna an yaqra'u haula'i suwari kulla lailatin 3 marrat. Kata Ibrahim an-Nakhai, mereka para sahabat iku yastahibbuna, menyenangi, senantiasa melakukan ini karena senang itu ya dilakukan. An yaqra'u ing membaca sapa mereka haula iswari ing surat-surat tersebut kullalailatin setiap malam, dan itu diulang 3 marratin 3 kali. Jadi masing-masing 3 kali. Apa itu suratnya? Qul huwallahu ahad wal muawwidzatain, yaitu surat Al-Ikhlas dan surat Al-Falaq serta An-Nas. Isnaduhu sahihun ala syarti muslimin, sanadnya riwayat ini sahih menurut syarat yang telah ditentukan oleh Imam Muslim. Wa an Ibrahim aidan, dan diriwayatkan dari Ibrahim an-Nakhai juga, apa kata beliau? Kanu yu'allimunahum idza awaw ila firashihim an yaqra'u al-mu'awwidzatain. Oh, kanu ono sapa mereka iku ya'lamuna mengetahui sapa mereka hum ing mereka. Jadi semua itu saling mengetahui. Sahabat ini tahu kalau sahabat yang lain juga melakukan hal yang sama. Ini mengetahui, bukan yu'allimuna. Enake. Ini saya masih iskal, tapi kalau dibaca yu'allimuna juga bisa. Artinya apa? Mereka ini juga mengajarkan ke sahabat yang lain. Untuk dibaca kapan? Idza awaw, apabila mereka menuju ila firashihim, ke tempat tidur mereka. Nanti saya cek lagi ya. Yu'allimuna atau ya'lamuna. Tapi yu'allimuna juga pasti. Jadi mengajarkan, sahabat ini mengajarkan ke yang lain, mengajarkan lagi. Karena mereka dapatnya dari Rasulullah ya seperti itu. Dan ini dipakai idza awaw ila firashihim, ketika mereka menuju ke tempat tidur mereka, an yaqra'u ing membaca al-mu'awwidzatain, yaitu surah Al-Falaq dan An-Nas. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana ono sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku la yanamu, tidak tidur sapa Nabi, hatta yaqra'a, sampai beliau membaca Az-Zumar, ing surah Az-Zumar, wa Bani Israil, dan surat Bani Israil. Ini ada riwayat lain Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu istri Rasulullah. Ternyata Rasulullah itu sebelum tidur membaca Az-Zumar dan membaca surah Al-Isra. Bani Israil kan Al-Isra. Padahal Az-Zumarnya itu kira-kira sudah setengah juz kurang sedikit ya. Bani Israil setengah juz lebih. Setengah juz lebih, 1 halaman setengah ya. Sebelum masuk ke Al-Kahfi. Itu dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawa meriwayatkan hu ing ini ing hadis sapa At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi, wa qala, dan beliau berkomentar hasanun, ay haditsun hasanun, ini hadis hasan. Ada pertanyaan? Wallahu a'lam bishawab.
Sekolah sudah mulai? Belum liburan? Belum ujian? Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma hafidna wa ma 'allamtana fardudhu ilaina inda hajatina ilaih bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa ahlana wa ashabana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuk waj'alna wa iyyahum min ahli al-ilm wa ahli al-khair wa min alladhina astafaita min ibadika alladhina warithu kitabak wa sabaqu bil khairati bi idnik rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal 'aidin wal faizin wal maqbulin ya Allah. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.